mulai minggu pertama dalam tahun ini, saya akan bicara mengenai sesuatu hal yang sangat substansial, sangat dasar, untuk kita ingat sepanjang tahun 2025 ke depan. Jadi saya akan bicara mengenai budaya kerajaan sorga, tapi sebelumnya saya akan menyiapkan beberapa slide mengenai hal yang umum, yang harus kita pahami. Nanti kita akan pahami apa tujuan hidup kita di dalam dunia. Jadi Allah selalu menciptakan bumi, selalu di dalam benak Allah bumi itu harus ada di bawah pengaruh sorga. Siapa yang membawa pengaruh itu? Ya Roh Kudus yang tinggal di dalam kita. Kemudian yang kedua, sebagai bukti bahwa pengaruh sorga ada di atas bumi, maka ada budaya atau kultur. Kalau kita bicara budaya itu biasanya itu tari-tarian, adat istiadat. Ini lebih lagi, budaya kehidupan atau kultur, culture, sorga di seluruh bumi. Jadi memang desainnya seperti itu, saudara. Yang akan Allah taruh adalah budaya. Tahukah Bapak Ibu Saudara bahwa titik kumpul atau point, gathering point, surga di bumi itu di mana, saudara? Di Perjanjian Lama itu di sinagog. Itu titik di mana surga berkumpul. Atau dengan kata lain, titik di mana pintu surga terbuka itu di mana? Di sinagog. Tapi sebelum ada hukum Taurat, itu digambarkan oleh Yakub ketika dia tidur, lalu dia bermimpi, ada tangga menuju surga, lalu dia katakan, sesungguhnya ini rumah Tuhan. Itu titik kumpul, gathering point. Nah sekarang di mana titik kumpul yang pertemuan surga dan dunia di mana? Di setiap kita, karena kita adalah baitnya yang kudus. Jadi jangan mengignore ini, saudara, ya, kita rugi. Karena banyak sekali kita sebagai orang-orang Kristen, orang-orang yang percaya pada Tuhan, itu masih mengharapkan escape atau ditarik oleh Allah ke surga untuk diselamatkan. Padahal Allah menyelamatkan kita dengan membuka surga di atas kepala kita sehingga kita menjadi titik kumpul atau titik pertemuan surga dan dunia setiap tubuh kita. Jumlahnya jutaan, miliaran malah. Semua orang percaya dari denominasi apapun itu adalah titik di mana surga bertemu dengan bumi. Jadi jangan harapkan lagi kita dilarikan oleh Tuhan, diselamatkan dari persoalan dengan cara ditarik. Tidak. Justru Allah menaruh Roh Kudus dalam kita. Itulah cara kita escape dari persoalan. Makanya Tuhan katakan di bumi kamu banyak persoalan. Tapi jangan takut karena inilah yang mengalahkan dunia, yaitu iman kita. Bukan pelarian kita. Nah kita kebanyakan nonton film Star Trek, sudah tahu Star Trek? Yang seumuran dengan saya pasti tahu Star Trek ya. Kalau sudah ke bumi, untuk melakukan misi, nanti sudah terkepung mereka, ini bumi udah mau hancur nih, mereka cari titik kumpul, lalu baris berlima, hilang, pindah, naik ke kapal mereka. Itu menjadi gambaran yang salah buat anak-anak Tuhan. Bahkan ada anak-anak Tuhan yang sudah apa namanya, di dalam kasih karunia masih bicara. Satu-satunya pengharapan kita adalah rapture. Dari mana, saudara? Sekali lagi saya singgung, saya nggak akan bosan-bosan singgung ini. Rapture itu yang menghembuskan pertama kali namanya John Darby tahun 1825 atau 1830. Dialah yang menghembuskan terakhir. Lalu ada yang namanya Scofield, itu bikin Alkitab, ditulis di situ. Lalu orang Kristen baca, oh ternyata ada pengangkatannya. Padahal itu tidak pernah ada 17 abad sebelumnya. 1700 tahun dalam gereja itu tidak ada pengajaran orang ditarik ke surga. Bahkan surga itu adalah harus mempengaruhi bumi. Bagaimana mungkin bumi bisa dipengaruhi kalau orang-orangnya ditarik? Ada lagi yang bilang, nanti setelah ditarik ada yang ditinggalin. Terus buat apa ditinggalin? Supaya mereka bertobat, diinjili. Pertanyaannya, yang dapat mandat untuk menginjili manusia itu adalah orang percaya bersama Roh Kudus. Kalau orang percaya dan Roh Kudusnya diangkat, terus yang nginjili siapa? Nggak punya mandat kok. Yang punya mandat aja, cerita Injil itu ditolak, malah dibenci. Apalagi yang nggak punya mandat. Sebelum saya masuk ke dalam lebih jauh ke dalam ini, saya mau bicara dulu soal lingkungan di mana tempat hidup ciptaan Allah. Coba diklik selanjutnya. Ya. Ada beberapa hal yang mengenai lingkungan hidup. Allah ingin kita hidup. Allah ingin semua ciptaannya hidup. Dan Allah ingin hidup ini dikontrol oleh surga. Klik yang pertama. Lingkungan hidup itu sangat penting tercipta sebelum adanya ciptaan lain.
Jadi burung harus diciptakan setelah ada udara. Ikan diciptakan setelah ada air. Jadi Allah memanggil, biarlah laut mengeluarkan semua makhluk, termasuk ikan. Biarlah bumi mengeluarkan semua ternak. Jadi bumi dulu diciptakan, baru semuanya. Nah, manusia diciptakan setelah semuanya ada. Oksigen ada di situ. Itu semua diciptakan dulu, environment-nya, lingkungan hidupnya, baru produknya ditaruh. Kalau lingkungan hidupnya dimatikan, produknya akan malfunction, tidak berfungsi. Itu konteksnya lingkungan. Coba klik sekali lagi. Kemudian lingkungan hidup harus ditetapkan atau didesain atau diciptakan sebagai sesuatu yang unik untuk setiap ciptaan. Jadi dia spesifik sekali. Udara itu spesifik. Udara sama tanah beda. Dia spesifik udara supaya burung bisa terbang di situ. Tanah, pohon-pohon semua itu spesifik supaya pohon, tumbuhan, dan hewan bisa tinggal di situ. Jadi kalau hewan yang di darat dipindahkan ke laut, dipindahkan lingkungannya, dia mati. Pada prinsipnya, jadi sebelum ciptaan dibuat oleh Tuhan, Tuhan membuat pre-describe, pre-design untuk tempat ciptaan itu tinggal. Kalau itu dicabut, dia akan malfunction. Ya. Lanjut. Lingkungan hidup dapat menjadi tempat yang memberi hidup atau kematian. Jadi lingkungan hidup pun banyak, ada di laut, ada di darat. Kalau dipindah-pindahkan dia akan mematikan, tapi kalau satu produk ditaruh di tempatnya yang spesial dia diciptakan, dia akan hidup. Saudara, apa yang kita baca, buku yang kita baca, itu bisa membuat kita hidup atau bisa membuat kita mati secara spiritual. Apa yang kita dengar, apa yang kita tonton, bisa membuat kita hidup atau membuat kita mati. Komunitas di mana kita duduk, dari mulai komunitas umum sampai komunitas yang disebut rohani, kalau tidak sama dengan firman Tuhan, itu cuma dua pilihannya, hidup atau mati. Maka Tuhan katakan, aku berhadap kepadamu hidup atau mati, berkat atau kutuk, pilih. Aku bantu ya, pilih hidup. Milih aja, kita mesti dibantu sama Allah. Bayangkan betapa lemahnya kita. Ya. Nah, dari semua ini disimpulkan lingkungan hidup itu identik dengan budaya atau culture. Itu yang tadi kita sebut pertama-tama ya. Lingkungan hidup itu adalah identik dengan budaya atau culture. Ya, saya belum masuk ke inti nih. Jadi saudara ikuti, jangan sampai lengah. Lanjut, halaman berikutnya. Apa sih budaya itu? Budaya itu atau culture itu sesuatu yang dapat dilihat, sesuatu yang khas sekali. Saudara mau kumpul di tanah Jawa, saudara bisa tahu orang itu orang Batak karena budaya itu tidak terletak di geografis, tapi di dalam manusianya. Saudara ke daerah Glodok sana, bisa tahu itu orang Chinatown karena budaya itu yang bawa adalah manusianya, bukan letak geografisnya. Ya. Budaya itu ada di dalam manusia, itu bisa dilihat, itu khas sekali. Kemudian budaya itu dapat diamati sebagai esensi kehidupan. Jadi budaya itu bukan hanya di tarian atau di mana tata cara, tapi budaya itu adalah substansi orang itu. Jadi itu esensi. Nanti saya akan kaitkan ini bagaimana kita kalau kita bilang kita adalah anak Tuhan, keluarkanlah budaya anak Tuhan. Sekarang ini budaya kita kerajaan Allah diganggu, saudara. Kita ini buatan Allah. Tapi gampang kebakar. Ada isu sedikit di medsos kebakar, langsung keluarkan statement-statement yang mendukung isu itu yang belum tentu benar gitu kan. Nah itu kita bicara anak Tuhan tapi budaya kita tidak keluar. Jadi esensi kita itu tidak teruji, saudara. Itu maksud saya. Ya, jadi sekali lagi, budaya adalah esensi kehidupan kita. Kehidupan kita ini apa sih? Surgawi atau duniawi? Ya. Kemudian diciptakan dan kemudian menciptakan. Maksudnya begini, budaya itu memang diciptakan manusia, ya, memang. Tapi setelah itu terbentuk, dia menciptakan manusia. Anak-anak kita bertumbuh dalam budaya. Saudara nggak usah ajar kebudayaan. Anak-anak kita akan bertumbuh dalam kebudayaan. Dia mencipta. Dia itu yang dalam kitab Roma dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan budaya dunia, tapi berubahlah oleh pembaharuan budi. Mau tidak mau, anak-anak kita akan terbentuk dalam budaya yang diciptakan manusia. Sekarang anak-anak dari kecil sudah diajar berkompetisi. Itu budaya dunia. Kalau kalah berkompetisi, lewat kita.
Tapi budaya kerajaan Allah, kita mendominasi, bukan kompetisi. Kita tidak diciptakan untuk competition, kita diciptakan untuk dominasi. Ya, jadi itu memang diciptakan oleh manusia dan harus di-enforce. Makanya di gereja adalah tempat meng-enforce, menekan hukum, menginfus hukum supaya budaya kerajaan ada. Ya, jadi di gereja tuh sangat tidak boleh, harus dikurang-kurangi lah. Sketsa kehidupan, positive thinking, ya, motivational talk, itu budaya dari mana? Budaya dari Yunani itu, dari filsafat. Sudah tahu apa itu filsafat? Saya pernah cerita di sini apa itu filsafat ya. Filsafat itu adalah philia sophia. Sophia itu nama artinya hikmat. Philia itu kasih persaudaraan. Jadi kita menganggap hikmat saudara kita, philia sophia. Dari situ muncul filsuf. Nah sekarang Sophia kita siapa? Kristus. Kita adalah bagian dari Kristus. Kita harus filsufnya Kristus. Orang ribut filsuf besar adalah Yunani. Orang Yunani sendiri mengakui filsuf terbesar adalah orang Israel yang notabene di-drive oleh hukum Taurat. Selanjutnya, budaya ya, atau culture itu adalah produk dari hukum yang berlaku. Jadi kalau kalau hukum dirubah, budaya berubah. Ya, kalau hukumnya berubah, budaya berubah. Misalnya hukum-hukum yang ditanamkan oleh orang tua kita tentang sopan santun, etika bergaul, kemudian anak-anak muda bagaimana etika anak-anak muda berteman, lalu kita ke kota besar, ya, cara berpakaian kita, hukum-hukumnya berubah, maka budaya kita berubah. Sampai di sini bisa tangkap dulu ya. Ini saya belum ke inti, saya belum hotbal ya, saudara. Ya. Kemudian lanjut, kalau gitu membudayakan orang artinya apa? Ya. Membudayakan orang, nah ini saya ambil dari ChatGPT, saya ambil dari ilmu budaya, saya kumpulkan. Ya. Banyak sekali definisinya, suka-sukanya orang lah. Maka saya simpulkan begini, budaya itu adalah tempat kita bertumbuh. Makanya kalau budaya atau lingkungan hidup dicabut, kita nggak akan bertumbuh, mati. Budaya itu tempat kita berlatih. Budaya itu adalah tempat kita mempengaruhi. Jangan sampai kita dipengaruhi. Makanya kalau ada orang tua lihat anaknya berubah, dibilang, nggak ada loh nak keturunan dari nenekmu sampai mama papa ini nggak ada yang kayak kamu. Jadi seorang tua tuh bisa heran kalau anaknya bisa berubah, bisa terpengaruh oleh budaya setempat, itu kan? Kita punya nilai-nilai seperti itulah ya. Jadi Bapak di surga juga gitulah kurang lebih. Nggak ada itu di surga yang kayak gitu mulutnya gitu, yang pikirannya seperti itu. Ya, jadi memang budaya itu mempengaruhi. Kemudian budaya itu, nah ini bagus nih, membuat hidup bermakna dan memberi dampak. Itu budaya. Jadi belajar budaya ini, kita bisa belajar nilai-nilai positif dari budaya-budaya. Dan memang budaya itu memberi dampak kepada kita. Kemudian ini lebih mantap lagi. Mengatasi masalah, berbagai masalah dalam hidup, itu budaya. Setiap suku, kalau ada anak kita, ponakan kita mau nikah, kita orang Batak, semua menolong, bikin masaknya segala macam, saling membantu sehingga tidak ada masalah. Di kampung-kampung, tanah Jawa, tanah Kalimantan, semua saya belum sebut Kalimantan, Manado, semua suku itu bahu membantu. Budaya gotong royong itu salah satu contoh bahwa budaya itu adalah menyelesaikan masalah dalam hidup. Ya. Nah sekarang itu pengetahuan umum ya, dan karena kita diciptakan dari Allah, maka saya mau angkat kita ke kerajaan Allah. Media tukar di kerajaan Allah, atau orang bilang currency dalam kerajaan Allah adalah iman. Ya, ada yang hamba Tuhan yang nggak setuju. Saya nggak setuju currency karena currency ada notes-nya, ada yang pecahan 10.000, 20.000, ada 100.000. Iman itu nggak ada pecahan, iman ya iman. Sekecil apapun dia bisa ambil. Oke, dalam hal ini saya setuju. Tapi secara umum budaya atau media tukar atau currency di dalam kerajaan Allah itu adalah iman, karena tanpa iman kita tidak berkenan. Kalau kita berkenan, kita dapatkan dari Allah. Kalau kita tahu kehendak Tuhan, kita dapat semua petisi yang kita minta. Galatia 3 ayat 14, Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang dijanjikan.
kita menerima roh yang dijanjikan itu. Jadi roh ini adalah disebut nama lainnya Kristus. Ya, saya rasa tidak usah dibuka ayatnya ya. Roh Allah ini adalah Kristus, identik ya. Pengurapan roh Allah Kristus itu identik. Dan semua janji Allah itu ya dan amin di dalam Kristus. Jadi siapa yang mengakses menurut ayat ini, sebenarnya banyak ayat lain, tapi menurut ayat ini, oleh iman kita menerima roh dan segala janji-janjinya. Ya, jadi tidak berlebihan kalau dikatakan bahwa media tukar di kerajaan Allah adalah iman. Budaya kerajaan Allah adalah kasih. Ya, jadi medianya iman, budayanya kasih. Kemudian Galatia 5 ayat 6 bilang apa? Sebab bagi orang yang ada di dalam Kristus Yesus, ya, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai arti, hanya iman yang bekerja oleh kasih. Bersunat itu ritual, saudara. Ritual. Pakai ritual atau tidak pakai ritual, kita punya budaya substansi. Tadi dikatakan kasih atau budaya adalah esensi. Kita punya esensinya enggak? Kalau kita ibadah, kita mengedepankan ritual atau esensi. Kalau ritual yang dikedepankan, maka kita menjadi agamawi. Karena budaya itu bukan ritual, esensi. Di sini dikatakan bahwa bersunat atau tidak bersunat, pakai ritual atau tidak pakai ritual nggak penting, yang penting esensinya iman yang bekerja oleh kasih. Nah, kemudian yang ketiga, yang tadi adalah media tukar, lalu budaya. Sekarang attitude kerajaan Allah adalah pengharapan. Jadi sudah lihat ada iman, pengharapan dan kasih. Tanpa kasih semua tidak berarti. Nah, sebelum saya masuk ke ayat pengharapan, saya mau buka untuk kita semua 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 3. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong, ya, yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna memindahkan gunung, tapi aku tidak mempunyai kasih atau budaya kerajaan, aku sama sekali tidak ada gunanya. Jadi betapa pentingnya budaya itu, saudara, environment ini, atau lingkungan hidup. Gak ada gunanya. Ayat 3, dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak punya budaya kerajaan, yaitu kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya. Ngeri, saudara, kehilangan kasih itu. Ya, betapa pentingnya budaya itu. Coba lanjut sekarang. Attitude kerajaan Allah adalah pengharapan. Roma 5 ayat 2. Oleh dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Itu attitude kita. Bukan berdiri dan bermegah di dalam karir, jabatan, keluarga, pencapaian kita, achievement. Bukan, saudara. Kita bermegah di dalam pengharapan. Berdiri itu attitude. Karena tidak boleh ada seorang pun bermegah. Karena semua dari Allah, untuk Allah. Semua itu Allah yang buat di dalam kita. Jadi medianya iman, budayanya kasih, attitude-nya adalah pengharapan. Yang paling besar di antara ketiganya adalah kasih. Jadi confirm ya, saya ngomong ngalor ngidul dari tadi soal lingkungan dan budaya, arahnya ke sini, bahwa tanpa kasih semuanya tidak ada manfaatnya. Lanjut lagi. Sekarang attitude kerajaan Allah adalah pengharapan. Lanjut ke Efesus 2 ayat 10. Efesus 2 ayat 10 bilang begini. Karena kita ini produknya Allah, diciptakan di dalam budaya kasih Kristus, untuk melakukan pekerjaan baik, dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita ada di dalam environment ini, lingkungan hidup ini. Nah, King James bilang begini. King James bilang, we are His workmanship, product, created in Christ, Roh Kudus, ya. Christ Jesus unto good works. Perhatikan kata unto good works. Jadi Kristus Yesus itu melakukan segala sesuatu yang namanya good works, bukan satu. Kita menjadi sembuh, kita menjadi kaya, kita menjadi lepas dari persoalan. Which God had before, yang Allah sudah siapkan. Dan dia ingin kita walk in them, ya. Them itu lebih dari satu.
Allah ingin kita ada di dalam segala pekerjaan Kristus. Nah, saudara pernah dengar begini kan, kita diajar dan saya dulu mengajar, kita katakan, Jesus is all about you, Lord. Saya khotbah, it's all about Christ. It's all about Jesus, gitu. Saudara tahu itu adalah half truth. Karena apa yang dikerjakan Yesus, dikatakan, it's all about you, my people. Yesus tidak perlu kaya, karena dia sudah kaya, dia menjadi miskin, supaya kita menjadi kaya. It's all about you. Yesus tidak akan sakit, tapi dia menjadi sakit, supaya kita menjadi sembuh. Sekali lagi, it's all about you. Nanti saya akan tunjukkan, bahwa kasih itu hanya sempurna, dalam satu kondisi. Transmitter dan receivernya berada dalam kondisi yang sama. Jadi kalau kita cuma bilang, Christ is all about you. Terus Tuhan, bagaimana tentang kamu? Gak apa-apa Tuhan, aku sakit mati. Ya mati gak apa-apa Tuhan. Yang penting aku memuliakan kau. Itu kasih yang bertepuk sebelah tangan. Tuhan gak mau itu. Karena apa yang dibuat adalah untuk kita. It's all about you. Mana ada orang tua senang lihat anaknya bilang, Papa, Mama, it's all about you. Kamu sekolah anak? Tidak. Aku mau di rumah bantu Papa, bantu Mama. It's all about you, Papa, Mama. Marah kita sebagai orang tua, saudara. Sekolah, gitu kan, belajar, begitu ya. Jadi kita ini adalah produk buatan Allah. Allah ingin taruh kita produknya di environment itu, environment atau lingkungan hidup itu disebut Christ Jesus. Makanya dikatakan kamu ada di dalam Allah, tersembunyi di dalam Kristus bersama-sama dengan Allah. Jadi Kristus adalah lingkungan kita. Jangan pernah itu diambil. Ya. Kemudian lanjut lagi. Slide terakhir. Hukum-hukum Allah membentuk budaya kerajaan Allah di bumi sehingga iman, pengharapan dapat berfungsi. Jadi hukum-hukum Allah membentuk kasih. Tujuannya apa? Iman dan pengharapan berfungsi. Ayatnya coba diklik sekali lagi. Ini ayat terakhir. Orang tanya, Tuhan Yesus hukum apa? Kalau memang hukum itu membentuk budaya, hukum apa yang utama dan terutama? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Itu hukum yang terutama yang membentuk budaya. Kita harus tahu definisi kasih adalah kita memiliki firman dan menaruh dalam hati. Itu definisi kasih. Itu yang utama. Kemudian yang kedua, lanjut lagi. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihi sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ini nggak boleh dipisah, saudara ya. Kalau kita bilang mari kita mengasihi sama kita manusia, mari kita berbuat baik, mari kita lakukan hal yang berguna buat manusia. Tapi kita lupa mengasihi diri sendiri, no, nggak ada manfaatnya. Kita miss pointnya, jangan sampai kita miss point ini ya. Kenapa Tuhan suruh kita mengasihi dia? Nah sekarang ini ditutup. Selesai, saya mau pakai arat peraga kedua. Katakan ini adalah sumber. Ya, sumber dari segala satu. Dalam hal ini kita dengan segala hormat, saya mau katakan ini Allah sebagai sumber kita. Lalu ini kita. Nah apa yang Allah lakukan adalah, dia mengisi rohnya ke dalam kita. Sekarang kita dipenuhi di dalam Allah. Kolose 2 ayat 10 bilang, you are complete in Him. Semua substansi Allah ada di dalam sini. Ya. Jadi kalau mau tahu siapa sih si kecil ini, dia adalah orang yang dipenuhi oleh Allah, komplit di dalam Allah. Sekarang bagaimana caranya dia ini bisa menghargai dirinya, bisa mengasihi dirinya? Hukum yang terutama, kasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hati, akal, pikiran. Lalu kedua, kamu kasih juga orang yang sama. Harusnya ada satu lagi ya, saya tuangkan begitu. Kamu juga kasih sesama seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Jadi kalau ada orang bilang, aku mengasihi Allah, dia mengasihi Allah, tapi dia membenci sesamanya, dia pendusta, dia nggak kenal siapa dirinya. Itu maksudnya. Firman Tuhan bilang gitu kan. Aku mengasihi Tuhan, tapi aku benci orang. Aku benci orang. Padahal orang itu anak Tuhan. Itu pembohong. Berarti dia tidak sampai level di mana mengerti bahwa isi dia, esensi dia, yang saya katakan budaya itu adalah esensi dia adalah Kristus. Ya. Nah, bagaimana kita bisa memberikan value atau sekarang kita belajar mengasihi diri sendiri, jarang diajarin kan? Tapi ternyata itu kunci.
Mengasihi diri sendiri itu kunci, bukan mengasihani ya, bedakan. Mengasihi diri sendiri adalah kunci kita berjalan dalam environment. Karena kalau kita mengasihi diri sendiri tidak berdasarkan Allah, bohong. Tapi kalau berdasarkan Allah, maka iman pengharapan bekerja sempurna. Ya. Sesuatu itu bernilai ditentukan oleh sumbernya. Kalau kita beli ikat pinggang dari kulit sapi, kita ditawari ikat pinggang dari kulit sapi dengan dari kulit ular. Mana yang lebih mahal? Kulit ular. Karena sumbernya lebih berharga, lebih jarang ditemui. Ikat pinggang kulit ular lebih mahal. Kenapa? Karena sumbernya yang menentukan. Jadi nilai, value dari satu produk ditentukan oleh sumbernya. Kenapa Tuhan katakan kita bervalue? Karena ketika Allah memutuskan untuk menyelamatkan, Dia memakai anaknya atau firman-Nya di dalam tubuh Yesus, ya, Kristus di dalam tubuh Yesus untuk menebus kita. Dan itu nilainya sangat besar sekali, tidak bisa kita nilai dengan apapun. Karena harganya mahal sekali. Jadi nilai kita itu mahal, kenapa? Karena esensi kita adalah Allah sendiri. Itu sebabnya kita tidak boleh mengignore keberadaan Allah di dalam kita. Ya. Semakin kita mempelajari tentang Allah, semakin kita mendapatkan substansi itu bermanifestasi. Masalahnya ini kan bodinya ini. Kalau seharusnya perumpamaan ini ya, saya nggak pegang botol, saya pegang air tanpa botol. Tapi kan susah, bakal tumpah kemana-mana. Kalau ini benar, karena ada wadahnya. Sekarang masalahnya saudara, yang jadi masalah perdebatan pembicaraan orang-orang Kristen adalah, kenapa sih realita Allah sama realita kita beda? Allah bilang kita lepas dari penyakit, nggak akan mati muda. Muda itu maksudnya umur 60, 70, 80. Tua itu 120. Jadi kalau meninggal usia 60, 70 itu meninggal muda. Sekalipun nggak ada masalah ya. Nggak ada masalah, anak Tuhan meninggal nggak kemana-mana. Langsung bersama Tuhan. Tapi Allah ingin kita umur panjang, Dia ingin pakai tubuh kita lebih lama. Ini kan tubuh kita ini kan titik poin, gathering pointnya Roh Kudus sama kita. Dia ingin pakai lebih lama supaya lebih lama memberitakan firman. Sekarang masalahnya terlalu besar gap. Bagaimana memperkecil gap ini? Satu-satunya cara adalah pengenalan. Makanya di 2 Petrus 1 dikatakan, tambahkan kepada imanmu kebajikan, kepada kebajikan pengetahuan, kesabaran, penguasaan diri, kasih akan saudara, baru terakhir agape. Jadi komponen antara iman dan agape itu ada pengetahuan. Satu-satunya yang harus disuplai dari Allah melalui Roh Kudus. Jadi tugas kita adalah kenapa kita harus belajar tentang Allah? Untuk memperkecil gap. Kalau bisa, kita bisa sampai, kita berdoa kita sampai kepada level as Christ is, so are we in this world. Itu nggak semua bisa sampai ke sana, saudara. Kenapa? Kenapa nggak? Orang suka sekali mengatakan as Christ is, so are we in this world. Coba sekarang kita buka ayatnya. Di mana itu? 1 Yohanes 4 ayat 17. Kalimat terakhirnya kan ya, karena sama seperti Dia, kita juga ada dalam dunia, itu diterjemahkan menjadi as Christ is, so are we in this world. Orang nggak suka baca di bagian atasnya. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian untuk percaya kepada perkataan truth. Penghakiman ini bukan nyalah-nyalahin ya. Penghakiman ini, judgment ini adalah perkataan truth Allah. Jadi kalau misalnya kita punya masalah, apapun, penyakit keuangan, kita berani nggak datang, minta Tuhan hakimi aku, seperti di Yeremia tertulis, hakimi aku, tapi jangan dengan murkamu, dengan judgmentmu. Tuhan katakan, ini judgmentku. Oleh bilurku kamu sudah sembuh. Kemudian ada lagi judgment. Kebiasaanmu yang satu itu kurang-kurangi dulu. Karena itu sumber penyakitmu. Berani nggak kita? Kalau kita nggak berani datang kepada Tuhan dan dijudge oleh Tuhan, bahwa kamu itu bisa lewat masalah itu, cukuplah kasih karunia aku dan segala judgment. Kalau kita tidak berani, nggak sempurna. Selama transmitter dan receivernya tidak berada dalam kondisi yang satu frekuensi, kasih nggak sempurna. Makanya kalau kita bilang it's all about you, Tuhan tanya bagaimana tentang kamu. Saudara tahu masalah Tuhan dari perjanjian lama? Masalah yang paling besar dan dihadapi oleh kita sekarang semua adalah ketika meyakinkan seseorang bahwa kamu adalah besar di hadapan Allah. Kamu orang kuat, kamu diberkati. Itu kamu ya, dan kamu harus bertindak. Kalau cuma ngajarin kamu diampuni 24 jam, di bawah air terjun pengampunan itu gampang, saudara.
Tapi kalau bilang, kamu bisa lewat masalah ini, kamu bisa menang atas perkara ini, kamu bisa keluar dari penyakitmu. Itu susah ketika Allah memperkenalkan diri kita kepada kita. Kepada Musa, Allah memperkenalkan, kamu bisa bawa bangsa Israel keluar. Debat mereka. Sampai emosi Allah. Betul ya? Allah emosi kan? Waktu Allah datang melalui malaikatnya ke Gideon, Gideon, pahlawan yang gagah perkasa. Perkasa dari mana Tuhan? Kalau mau perkasa, kenapa begini keadaan kami? Masalah, Allah memperkenalkan diri kita kepada kita, siapa kita sebenarnya. Ya, pakai perumpamaan lagi. Ketika Allah memperkenalkan kita, bahwa di dalammu itu ada substansiku. Kamu itu begini. Aku kasih, kamu kasih. Aku baik, aku besar, kamu besar. Aku penuh hikmat, kamu penuh hikmat. Itu masalah, saudara. Banyak yang nolak. Kalau cuma diajari, dikasih Tuhan, diampuni satu kali itu selamanya, gampang nerimanya, saudara. Tapi dikasih tahu kamu bisa lewat masalah ini, susah, saudara. Dia bilang, Tuhan akan melepaskan kamu dari masalah. Iya, tapi kan tergantung kehendak Tuhan lah, Pak. Kita jangan maksa Tuhan. Tuh ngeyelnya keluar langsung. Emang itu problem, saudara. Dan kasih itu hanya sempurna kalau kita yang transmitter dan receiver sama. Makanya Allah katakan, hendaklah kamu, karena Allah adalah kasih, jadi kamu harus saling mengasihi. Kasihilah seorang terhadap yang lain, karena aku kasih, kamu juga kasih. Kalau kamu bilang, kamu mengasihi aku tapi kamu benci, kamu bohong. Kamu belum sampai pada level bahwa kamu mengenal Allah. Lanjut tadi, ayat 18-nya. Ayat 18-nya, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut ia tidak sempurna dalam kasih. Saya menjelaskan ayat ini ya. Ini penting sekali buat kita. Takut itu kan macam-macam ya. Yang paling sering adalah ketika kita tidak dianggap atau diremehkan orang, di-ignore. Kalau kita mengenal siapa kita di dalam Allah, itu nggak ada ngaruhnya orang bilang, tapi kita adalah orang yang di dalam Kristus. Perkataan itu tidak ada masalah. Kalau anak-anak nanti dalam misalnya yang cari kerja nih, wawancara, terus ditolak gitu ya. Seringkali kalau kita tidak tahu siapa diri kita langsung kecil hati. Tapi kalau kita bertumbuh dalam kasih, tidak ada keadaan luar, narasi orang kayak apapun tidak boleh membentuk kita atau menurunkan value kita. Gak boleh. Itu hanya akan terjadi kalau kita tidak ngerti value kita, nilai kita di hadapan Allah. Makanya anak-anak dari kecil penting sekali ditekankan tentang kasih Allah. Selidiki, pelajari Allah, selidiki Allah bersama Kristus, supaya tidak mudah terpengaruh oleh perkataan orang. Narasi orang tidak boleh membentuk kita, karena kita sudah ditransformasi oleh narasi Allah, yang sebetulnya adalah substansi kita, esensi kita, budaya kita. Ya. Oke, saya akan tutup dengan ini. Ketika Allah mengutus anaknya ke dunia untuk menebus kita, itu adalah value kita ya. Allah tidak hanya memberikan kita value, tapi Allah membuktikan value kita. Dia sedang membuktikan. Ada ayatnya mengatakan Allah mengikatkan diri dengan perjanjian supaya kita percaya bahwa kita itu sangat berharga di hadapan Allah. Ya. Jadi value itu tidak diberikan tapi dibuktikan memang ada di dalam kita, dan itu kita dimatikan di dalam Kristus. Itulah value kita. Jadi sekali lagi, kita bisa berbangga akan value kita selama kita kenal Allah kita. Itu yang disebut dengan hope, attitude. Aku bangga, aku anak Tuhan, tapi belum dapat kerja, gak apa-apa, aku anak Tuhan. Aku anak Tuhan, tapi rekeningmu menipis terus, gak apa-apa, tinggal masalah waktu. Aku anak Tuhan. Tapi bisnismu lagi turun kok, usahamu gak bagus. Gak peduli, aku anak Tuhan. Narasi dari atas, aku berhasil. Tinggal masalah waktu. Aku perlu ketekunan. Kemudian, kata sumber di dalam Alkitab itu memakai istilah Aba, Bapa. Itu adalah lingkungan. Aba, Bapa, sumber. Makanya saya pernah bagikan, hati-hati yang namanya Bapa rohani. Jangan sampai bergeser. Roh Kudus ditaruh di dalam kita, itu untuk kita memanggil dia Aba, Bapa, Allah sumber. Jangan digeser oleh gembala, rasul, nabi, Bapa rohani, nggak boleh, saudara. Orang suci, nggak boleh itu. Karena dia adalah
lingkungan, environment kita atau budaya kita, sumber kita. Ya. Enggak, sumber saya dari suku Sunda atau suku Batak. Jangan mau dibatasi. Terbatas, saudara. Kita lahir dari suku apa itu batas. Tapi kalau kita tahu saya lahir dari atas, kan Tuhan Yesus sendiri, kamu bukan berasal dari dunia. Artinya Tuhan bilang kamu itu unlimited. Kita harus belajar terus, ya. Jangan percaya kepada sumber dunia di mana kita dilahirkan, tapi pelajari tentang Allah. Kemudian dari situlah itu yang disebut faith. Hanya dengarkan narasi Allah, baru kita bisa mengasihi sesama kita. Jadi saya simpulkan begini, saudara, ya. Kalau saya mengasihi diri saya sendiri dalam yang Alkitabiah, ya, karena saya mengenal Allah, maka saya sedang memprotek orang di lingkungan saya. Maksudnya adalah saya tidak mungkin membenci Anda, membenci saudara semua. Karena kalau saya sampai membenci itu saya berarti berdusta. Tapi ada yang benci Bapak, urusan dia itu. Dia nggak kenal sama dirinya. Makanya saya katakan kalau ada yang bilang sama saya, Cepi, I love you. Thank you. Do you love you? Karena kalau you don't love you, suatu saat your love become hate, akan membenci aku. Sekarang kamu sanjung aku, besok kamu bilang salibkan Cepi. Bisa begitu, saudara. Itu yang terjadi sama Tuhan Yesus, kan? Maka Tuhan Yesus bilang, Yesus tidak mempercayakan dirinya kepada mereka karena Yesus tahu siapa mereka. Jadi kalau dia bilang, I love you, sister, thank you. Do you love you? Karena if you don't love you don't protect me. Kalau engkau tidak mengasihi dirimu, engkau tidak akan memprotek saya. Justru kasihmu terhadap dirimu memprotek aku. Gitu loh. Ya, di dalam gereja kan gitu kan. Kalau gembala gak ngerti Kristus, lalu khotbahnya nunjuk. Itu dia benci jemaat, bisa, saudara. Ada jemaat telat duduk di depan, terus gak bawa Alkitab lagi. Itu bisa jadi bahan khotbah tuh. Buyar tuh persiapannya tuh. Bahan khotbahnya langsung jemaat yang telat duduk di depan gak bawa Alkitab. Itu sering terjadi, saudara. Karena orang ini tidak bisa mengasihi dirinya, sehingga dia tidak bisa menghargai jemaat yang adalah Kristus. Begitu, ya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Kita akan melakukan perjamuan kudus. Satukan